Bukanlah perkara ringan, apalagi terhadap sesuatu yang sudah diniatkan sekian lama. Memang betul hidup ini tidak selamanya niat dan suatu tekad serta merta terlaksana. Ada ketentuan Allah yang tidak bisa dihindari, yang boleh jadi sebenarnya untuk kebaikan dan keselamatan hambanya. Tapi hamba yang dhaif belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini memberikan hikmah kepada semua umat atas harapan dan tekad yang belum terpenuhi, termasuk kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya. Insya Allah kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemabruran haji kelak. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam masa penuh keprihatinan seperti saat ini, segala upaya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlu kita lakukan sebaik mungkin. Menyisihkan sebagian harta kita, minimal seharga seekor kambing yang memenuhi syarat menjadi hewan kurban, kemudian memotongnya di hari Idul Adha atau selama hari tasyrik dan membagikannya kepada saudara seiman, bahkan kepada bukan muslim, adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang selain wujud kesalehan spiritual juga wujud implementasi iman dalam bentuk kesalehan sosial. Berkurban mencerminkan sikap taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran surah Al-Hajj 34. Dalam kondisi Indonesia saat ini, pelaksanaan ibadah kurban akan punya makna yang lebih kuat dan kesan yang lebih mendalam akibat resesi ekonomi yang diperparah dengan pandemi virus COVID-19. Skenario terburuk bagi Indonesia adalah pengangguran terbuka menjadi hingga 5,2 juta orang dan peningkatan jumlah angka kemiskinan hingga 3,78 juta orang. Maka inilah kesempatan terbaik kita yang mampu untuk berkurban. Orang miskin lama dan orang miskin baru, orang yang sedang bersedih dan kebingungan karena kena PHK, anak-anak yang mungkin sudah berbulan-bulan tidak pernah merasakan enaknya makan daging, hari ini telah mempersiapkan alat pemanggang, arang tusuk sate serta membayangkan kegembiraan karena menerima daging hewan kurban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man wajada sa'atan falam yuda fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak melakukan kurban, maka kata Rasulullah, janganlah mendekat tempat salat. Saya ulangi kembali hadis Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang memiliki rezeki, kelapangan rezeki namun tidak melakukan kurban, maka kata Rasulullah, janganlah mendekati tempat salat. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui penyembelihan hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima.
Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala